Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Erik Aktama. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang sisap ya. Nah, di video kali ini kita akan masuk di array atau larik ya. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio-nya. Oke, teman-teman bikin new project. Di sini pilih yang konsol aplikasi. Nah, teman-teman beri nama misalkan array. Oke, di sini saya beri nama contoh array 1 ya. Kemudian teman-teman bisa tentukan tempat penyimpanan teman-teman. Kemudian klik next. Kemudian klik create. Oke, ini kita hapus semua ya. Oke, sekarang kita masuk di array. Ya, ini array ini dia bisa menyimpan beberapa data ya. Mungkin sebelumnya kita mau menyimpan data mahasiswa itu ya. Kita nulisnya seperti ini. Misalkan konsol ya write masukkan nama mahasiswa ya. Ya seperti ini misalkan ya. Kemudian string nama itu sama dengan console readline ya. Sebelumnya kan kita begini ya. Kemudian berikutnya adalah console readline masukkan name misalkan ya, seperti itu. Name name mahasiswa ya. Oke, di sini kita tulis string name ya sama dengan console readline. Nah, oke. Kemudian untuk menampilkannya biasanya kan seperti ini, console readline atau console write line ya, write line itu adalah nama mahasiswa gini ya, 0 ya, ini nama ya. Jadi variabel pertama ya. Dari 0 variabel pertama nama. Kemudian berikutnya adalah console readline name mahasiswa. Ya, seperti ini ya. 0, name. Oke, seperti itu. Oke, di sini masih ada error ya. Errornya di mana? Di line 4. Ya, ini kurang titik koma ya. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan atau run ya, misalkan masukkan nama misalnya Gede Erik Aktama misalkan ya. Kemudian NIM misalnya kan 10.985. Oke, maka dia akan menampilkan nama mahasiswa Gede Erik Aktama. NIM mahasiswa adalah ini. Oke, aman ya. Nah, ini kalau dia satu data yang kita masukkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau memasukkan beberapa data mahasiswa ya, misalkan satu kelas misalkan. Berarti ada beberapa orang yang harus kita input. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau kita menggunakan seperti ini berarti kan ribet ya. Kita harus bikin lagi yang seperti ini.
ulang lagi di sini ya, seperti ini. Console readline, ya. Kita harus tulis lagi seperti ini. Ya ini mungkin sudah menjadi nama 2 NIM 2 ya, karena NIM mahasiswa yang kedua gitu ya. Berarti di sini untuk menampilkannya lagi kita harus copy lagi yang ini kan, seperti ini. Berarti di sini nama 2 NIM 2. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau kita running dia akan menjadi seperti ini. Masukkan nama mahasiswa misalnya Gede Erik Aktama. NIM 10311985. Oke. Baru disuruh masukkan ke mahasiswa yang kedua ya. Misalkan Nafa misalkan NIM 2022 sekian 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 ya. Ya seperti itu. Maka dia akan menampilkan dua data di sini ada datanya Gede dan datanya Nafa. Oke. Ini baru 2 mahasiswa ya. Nah, bagaimana kalau kita mau input 10 mahasiswa? Berarti di sini kita harus eh, buat ini sebanyak 10 kali ya secara berulang-ulang. Ini baru menyimpan data nama dan NIM saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia di sini ada nilai, ya mungkin data-data yang lain mungkin ya. Nah, ini akan sangat merepotkan kalau kita menggunakan cara yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kita untuk mempersingkat ini, kita akan gunakan yang namanya array ya. Oke, sekarang kita masuk di konsepnya dulu ya. Konsepnya array itu seperti apa? Nah, misalkan kita punya begini. eh, kita punya string. Ya, kalau array itu pakai yang seperti ini ya. Siku ini. String nama ya. Misalkan di dalam sini ada nama, misalkan ada namanya Gede. Nah, kalau string berarti pakai seperti ini ya, tanda petik 2 di atas seperti ini. Ya, itu menandakan bahwa ini adalah string. Misalnya Gede, di sini ada Nafa, kemudian di sini ada Julia, kemudian ada John, dan lain sebagainya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tambah satu lagi. Ada Victor mungkin ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya, ini kita coba dulu yang pendek aja ya. Nah, untuk menampilkan data-data ini ya, kita bisa tulis dengan seperti ini. Eh, Console write line ya, nama mahasiswa siswa ke satu kita bisa tulis begini. Ini 0, nama pakai seperti ini. Oh, tunggu ya. Ya, seperti ini nama ke satu ke 0. Jadi arah itu mulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti sampai array keempat ya. Ya, seperti ini titik koma. Ini pakai sama dengan ya. Nama sama dengan ya. Oke, kita lihat dulu ada error ini. Line 1, line 3 ya. Nah, ini kita kurangkan titik koma. Oke, oke. Sudah tidak ada error ya. Nah, ini untuk menampilkan bisa
kita ulang-ulang seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini array ke-1, array kedua, array ketiga, array keempat. Nah, seperti ini. Ini kalau kita run, maka dia akan menampilkan nama-nama yang di atasnya. Nama ke-1 gede, ini ke-1 semua ya. Berarti di sini harus ganti kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, seperti ini. Oke, maka dia akan mengambil nama-nama yang ada di dalam kurawal ini ya. Di dalam kurawal seperti itu. Nah, akan tetapi cara yang seperti ini masih kurang efektif ya, karena kita masih menulis secara berulang-ulang seperti ini ya. Bagaimana kalau dia ada 100 orang di sini, berarti kita harus tulis 100 kali ya. Nah, ini masih kurang efektif ya untuk cara ini. Nah, nanti kita akan menggunakan perulangan untuk mengatasi cara yang seperti ini ya, yang berulang seperti ini. Nah, jadi seperti itu, ini array ya, seperti ini sintaksnya seperti ini. Nah, sekarang karena dia seperti ini kita akan jadi ini sama ya, hasilnya seperti ini sama ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat yang ini itu menggunakan perulangan yang sudah kita pelajari ya. Nah, caranya nampilkan seperti ini. For integer i ya, titik koma, di mana i itu lebih kecil dari nama length. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita masukkan di dalam. Kita taruh di sini ya. Dan namanya ini, nolnya ini kita ganti dengan i. Ya, berarti ya kita lihat i ini nilai pertamanya adalah 0 ya. Berarti di sini i ini adalah 0. Nanti di perulangan kedua berarti ini menjadi 1. Berarti dia akan tulis nama yang ke 1 ini. Jadi di sini lebih kecil nama titik length. Berarti panjang array-nya ini berapa? Isi dalam array-nya berapa gitu ya. Jadi di sini harus pakai sama dengan ya. Jadi i itu lebih kecil sama dengan nama dot length. Jadi dia akan sama dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih ke, karena dia dimulai dari 0 berarti dia lebih kecil ya. Oke, seperti ini saja. Kita coba run. Nah, maka dia akan menampilkan sama seperti yang kita tulis tadi. Nah, ini nama ke-1 semua ya. Oke, kita ganti. Nama ke berarti kita tulis di sini. Nama ke, oke, kita bikin nama ke. Kemudian di sini kita tulis nama ke-1 adalah, kita panggil yang variabel kedua. Jadi variabel pertama ini ya dari 0. Kemudian ini variabel kedua. Berarti di sini adalah ada i, koma, nama ya. Seperti itu. Kemudian kita coba jalankan. Maka nama mahasiswa ke 0 adalah gede ya, seperti ini. Nah, di sini masih ke 0. Ya, kita tidak mau ini adalah dimulai dari angka 0. Kita mau dia mulai dari angka 1. Berarti di sini kita beri dalam kurung ditambah dengan 1 ya, seperti itu. Kemudian kita coba jalankan. Ya, dimulai dari 1 ya. Nama mahasiswa ke-1 adalah gede. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah array, dasarnya array ya. Jadi untuk menampilkan nama-nama ini bisa seperti itu gitu ya. Jadi nama mahasiswa ke ini menandakan bahwa munculkan variabel yang ini pertama ini adalah munculkan variabel yang ini ada 1 ya, dimulai dari 0, 1, berarti ini. Nama di dalam i ini. Nama ke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba di sini
tambahkan double ya. Kita mau menampilkan data atau integer dulu ya, mungkin ya. Integer, ya seperti itu. Integer misalkan kita mau tampilkan bilangan. Bilangan ya. Itu sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6 atau sampai 5 aja. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menampilkan angka-angka ini ya. Angka-angka ini. Nah, di sini kita pakai sebenarnya kita bisa pakai for ya. Pakai for. Ya, ini konsepnya sama seperti yang tadi ya. Untuk menampilkan ini. Jadi dia dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Kalau kita mau nampilin angka 1 berarti kan sebenarnya kita cuma tulis begini aja bisa. Console write bill bill 0 ya. Berarti nanti ini yang ditampilkan adalah yang angka 1 ini ya. Kita tambahkan enter di sini. Console titik write line ya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Ya, dia akan print 1 di sini ya. Kalau kita mau nampilin yang nomor 2, tinggal ganti aja di sini menjadi 1 ya. Maka di sini yang ditampilkan adalah yang nomor 2 gitu ya, data yang kedua. Ya, seperti itu. Kalau mau menampilkan data double berarti tinggal diganti data double. Nah, sekarang kita mau menampilkan data ini ya, yang di dalam array ini kita mau tampilkan, ya caranya sama seperti yang tadi ya. Kita pakai perulangan for, di mana ya kita kasih sama aja ya. Sama dengan bilangan .length, oke. Seperti itu. Kemudian tampilkan ini, bilangan ke i. Ya, seperti itu. Maka nanti di sini akan ditampilkan bilangan-bilangan 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini dia tampilkan seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau mau suka data double, ya tinggal diganti aja di sini double ya. Misalkan kita punya data double, tipe datanya adalah double ya. Di sini mungkin 1,1, jadi komanya itu pakai titik ya, titik. Kemudian 2,1, 3,2, 3,1, 3,5,3 misalkan. Ya, ini double ya. Nah, untuk menampilkan ini sama sih sebenarnya. Sama seperti ini ya, kita copy aja ini. Ini berarti bilangan 2 ya. Oke, bilangan 2. Ya, jadi sama aja sih sebenarnya. Ya, ini untuk tipe datanya yang double ya. Jadi dia pakai koma. Oke, seperti itu ya. Di sini kita tambahkan console write line ya untuk menambahkan jarak ya. Seperti itu. Ya, biar ada jarak di sini. Ini console read line ya. Ini ada jarak ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan data-data yang ada di dalam array ini ya. Kita akan jumlahkan. Nah, caranya itu seperti ini. Kita akan jumlahkan, jadi kita bikin variabel dulu sini ya. Kita bikin satu variabel di sini, di mana variabel jumlah ini adalah tipe datanya adalah double ya. Double jumlah. Oke, seperti itu. Atau kita langsung isi juga bisa. Double jumlah itu sama dengan 0. Karena kita mau menjumlahkan data yang ada di dalam array ini ya. Kita akan jumlahkan, itu caranya seperti ini. For, jadi sama ya, integer i
di mana I lebih kecil bilangan 2 dot length. Oke, karena kita mau jumlahkan yang bilangan 2 ini ya. Kemudian I plus plus ini sama. Oke, sekarang sama dengan jumlah yang awalnya adalah 0, kita plus sama dengan itu adalah pil 2 dengan isinya adalah bilangan ini ya, bilangan yang ada di dalam ini. Nah, seperti itu. Ini titik koma. Nah, nanti di sini kita bisa isi dengan console writeLine ya. Kita print kosong dulu biar sementara, baru console writeLine hasil penjumlahan dalam bilangan dalam array itu sama dengan, boleh juga tanda plus begini, kemudian jumlah seperti itu ya. Oke, kita akan coba jalankan atau run. Nah, jadi hasil penjumlahan bilangan dalam array ya, ini dijumlahkan menghasilkan 15,8 ya. Jadi seperti itu. Ya, dia akan jumlahkan, jadi jumlah ini sama dengan awalnya sama dengan 0, dijumlahkan plus sama dengan bilangan pada perulangan pertama itu adalah ini I-nya masih 0, berarti data yang pertama ya. Dijumlahkan di plus berarti nilai jumlah sekarang nilainya adalah 1,1. Kemudian diulang, jumlah ini yang tadinya sudah dijumlahkan dengan yang isinya adalah 1,1 dijumlahkan dengan bilangan yang di perulangan kedua ini I-nya menjadi 1, berarti dijumlahkan dengan yang kedua. Nah, maka jumlah ini nilainya adalah 1,1 ditambah 2,1. Habis itu di perulangan ketiga, hasil penjumlahan ini dijumlahkan lagi dengan yang ini. Jadi I ini di perulangan ketiga sudah menjadi 2, berarti dia nilainya adalah ini. Jadi yang pertama itu sudah dijumlahkan dengan ini, jadi jumlah itu di perulangan kedua sudah bernilai 3,2. Nah, ditambah lagi di perulangan ketiga yaitu 3,2, maka menghasilkan dan seterusnya ya. Dan seterusnya seperti itu, sehingga pada saat perulangan sudah selesai menghasilkan tadi berapa? 15,8 ya. Oke, kira-kira seperti itu contoh perulangan di dalam pemrograman C# ya. Oke, di video berikutnya kita akan masuk di contoh array ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.